Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menuntun, memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa boleh jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh paham, karena Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan. Tentunya setiap pribadi menanggapi penderitaan, pergumulan hidup itu pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada orang menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, hatinya hancur dan menjadi takut. Ada orang yang menghadapi penderitaan, hatinya percaya kalau di balik penderitaan itu ada kebahagiaan yang akan Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Mungkin pernah kita mendengarkan istilah sehabis hujan tampaklah pelangi. Istilah ini dapat menjadi sebuah semangat. Kita harus menaruh iman kepercayaan untuk menyatakan istilah sehabis hujan datanglah pelangi. Bagi orang
yang tidak menatap istilah ini dengan keyakinan yang sungguh, maka orang ini akan mengatakan, sehabis hujan, banjir melanda. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tergantung bagaimana kita meyakini, mengimani, mempercayai sebuah penderitaan, kesusahan itu di dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Apakah kita percaya di balik penderitaan kita ada kebahagiaan? Itu tergantung kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita katakan di balik penderitaan akan ada malapetaka, itu juga tergantung pada diri kita masing-masing. Tetapi mau kita katakan Bapak Ibu, kita mau pastikan, kita mau imani di balik penderitaan ada rencana yang telah Tuhan persiapkan dan sediakan. Tentunya itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu iman. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Pada pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Walaupun Rasul Paulus hidup di dalam pergumulan, di dalam melayani Tuhan, tetapi Rasul Paulus katakan, hati kami tetap tabah. Dia bertahan dalam penderitaan situasi yang sedang dia alami. Karena imannya di balik penderitaan di dalam memberitakan Injil, ada kebahagiaan yang kekal yang dia akan dapatkan, yang dia akan terima, yaitu kerajaan Allah. Tentu bukan hanya Rasul Paulus sendiri, tetapi bagi setiap orang-orang yang menaruh hati, menaruh imannya kepada Kristus Yesus, kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Rasul Paulus saksikan kehidupan Rasul Paulus dalam menjalani dunia pelayanannya bukan karena dirinya melihat, tetapi karena Paulus percaya. Di sanalah terlihat imannya yang teguh yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak melihat peristiwa kelahiran Kristus. Rasul Paulus juga tidak melihat dan menyaksikan peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Bahkan peristiwa kebangkitannya pun Rasul Paulus tidak melihatnya. Dia hanya mengimani, dia hanya percaya kepada perkataan Kristus. Sewaktu peristiwa Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, agar Rasul Paulus mau menjadi pemberita Injil. Kepercayaannya itulah membuat Rasul Paulus tidak putus semangat, tidak meninggalkan imannya, karena dia percaya di balik penderitaannya dalam memberitakan Injil, maka ada tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada setiap orang yang menerima, mengimani, dan mendengar pemberitaan Rasul Paulus juga mendapatkan tempat. Dan itu dibutuhkan iman yang teguh.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita orang Kristen pada masa ini. Mengapa kita tetap percaya kalau Kristus Yesus yang telah lahir, mati, bangkit itu telah menyelamatkan dosa kita? Tentu kita katakan bukan karena kita melihat peristiwa itu secara langsung, tetapi itu terdorong karena iman kita kalau kita telah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Dan semua itu tidak terlepas dari Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan kepada setiap orang-orang percaya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kita, memimpin kita, mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan. Dan itu yang membuat iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Itu yang diimani oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam penderitaan, dalam melayani Tuhan, ada roh di dalam hidupnya yang memimpin, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan panggilan Rasul Paulus, sehingga dia boleh bertahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, pengalaman yang dialami Rasul Paulus ini menjadi teladan iman bagi setiap kita orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita bisa bertahan dalam kekristenan kita, dalam kepercayaan dan keyakinan kita sampai detik ini, bukan kita karena melihat, tetapi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita bertahan, memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Sama seperti halnya ketika peristiwa kebangkitan Kristus Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi salah satu dari mereka yang bernama Thomas tidak percaya kalau Kristus telah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Sehingga Thomas katakan, kalau aku belum melihat Yesus secara langsung, sekali-kali aku tidak percaya akan kebangkitannya. Sehingga Yesus tampil kembali, memperlihatkan dirinya kalau dirinya sungguh menang melawan kematian dan sudah bangkit. Dan Yesus katakan kepada Thomas, engkau telah melihat aku dan engkau menjadi percaya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita Bapak Ibu, orang-orang percaya masa kini. Kita tidak melihat Kristus itu, tetapi kita mengimani Kristus yang mati itu telah menebus dosa-dosa kita. Dan ada iman di dalamnya ketika kita telah tiada. Maka iman kita mau katakan, kalau kita berada di tempat yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan Allah. Kita harus sama-sama mengimani akan hal itu. Tapi ketika Rasul Paulus telah menyaksikan imannya kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada setiap kita pendengar firman Tuhan pada saat ini, dia juga katakan, kalau di kemudian hari Kristus Yesus akan datang sebagai hakim. Kedatangannya kedua kali
akan mengadili setiap umat manusia. Tentu ini yang membuat orang-orang percaya tetap terjaga, memelihara iman kepercayaannya. Kalau memang kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakanlah keselamatan yang kita peroleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan jahat itu juga lah yang akan menjadi jawaban ketika kita dihakimi oleh Kristus Yesus. Sehingga ini mengajarkan kita tidak cukup hanya iman kepada Kristus tanpa kita hidup melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Kalau kita orang-orang percaya, orang-orang yang diberkati karena iman, maka roh yang ada dalam hidup kita juga mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, dia bukan hanya katakan dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia juga mau katakan dia tetap hidup berkenan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah takut di dalam memasuki fase penderitaan, masa-masa kesulitan, masa-masa di mana pergumulan tak henti-hentinya menghampiri hidup kita. Kuncinya, jangan takut. Kita harus mengimani walaupun kita hidup menderita, ada Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan bagi setiap kita orang percaya. Sehingga roh itulah yang menghibur, menguatkan, memimpin, mengajar, dan mengingatkan setiap pribadi kita. Kita harus menaruh iman. Kalau kita tidak dibiarkan Tuhan di dalam kesendirian kita menghadapi tantangan hidup, sama seperti yang dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus. Poin yang kedua, iman kita harus teguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Walaupun dalam mempertahankan iman, memelihara iman ini akan banyak penderitaan yang kita alami, tetapi itu membuat kita tetap dan terus bertahan, jangan pernah putus asa, mundur dan meninggalkan Tuhan kita. Karena kita mengimani walaupun hidup kita menderita, susah, tidak dipandang, hina di mata dunia ini, ketika kita setia, taat sampai akhir hidup kita, maka sama seperti iman Rasul Paulus, kita juga mau mengimani ada tempat yang sudah Tuhan persiapkan, yang akan kita nikmati setelah kita telah tiada. Setelah Kristus Yesus datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Dan kalau kita bisa memelihara iman percaya kita, kita bisa perlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita, walaupun kita harus menderita, maka tempat itu menjadi bagian hidup kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, walaupun kita sudah mengimani kalau Kristus yang mati itu menebus, menyelamatkan dosa kita, tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, jangan terlena. Tetap kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Tentu kita harus berusaha. Dan usaha itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus memimpin, mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan, maka kebaikan yang kita kerjakan itulah yang akan menyertai hidup kita ketika kita masuk ke dalam penghakiman. Perbuatan baik menyertai kita. Sebaliknya, ketika kita jahat, melakukan kejahatan, dan kejahatan itu jugalah yang menghampiri hidup kita, tentu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imani, kerjakan apa yang kita imani, sehingga kita boleh hidup, merasakan keselamatan, bukan karena kita melihat, tetapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami Tuhan, agar kami tetap memelihara iman percaya kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, agar keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami boleh mengimani hal itu. Dan tolong kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami menerima keselamatan, kami juga ditolong, dimampukan Tuhan untuk melakukan kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh kami rasakan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang akan menguatkan kami menerima kebenaran Tuhan, dan yang akan mengajari kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka.
Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kita menjalani aspek kehidupan ini, tentu kita tidak terlepas di dalam menjalaninya penuh dengan kesulitan, permasalahan, dan pergumulan hidup. Dan orang-orang yang hidupnya di dalam pergumulan, penderitaan, dan kesusahan memiliki tanggapan respon yang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang meminta kekuatan dari kekuatan dunia. Ada orang yang menghadapi masalah mencoba berdiam diri, sehingga itu akan merugikan kesehatannya sendiri. Dia tidak mau cerita, baik itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitarnya. Terlebih dia tidak mau cerita kepada Tuhan, dia hanya diam. Dan ada orang yang meminta pertolongan dari orang lain sesamanya, tetapi kadangkala sesama itu bisa juga mengecewakan dan menyakiti hati kita. Dan ada juga sebagian orang yang datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri, pasti juga ada orang-orang yang menaruh kepercayaannya, harapannya kepada Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang dialaminya. Kalau itu diperhadapkan dengan kita sebuah masalah, di bagian manakah kita? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan dunia, mau mengandalkan manusia, mau mengandalkan diri kita sendiri dan mencoba berdiam diri, atau mengandalkan Tuhan? Tentu pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Bacaan kita pada saat ini, pemazmur memberikan contoh cerita orang-orang yang bekerja di lautan. Mereka yang bekerja mengendarai kapal yang melintasi laut luas. Walaupun mereka tentu memiliki pengetahuan tentang alam, pengalaman yang begitu banyak tentang menghadapi masalah-masalah badai, masalah-masalah alam yang ada di sekitar mereka ketika mereka melintasi lautan luas. Tetapi suatu ketika Allah berfirman kepada angin badai, angin keras, angin kuat, sehingga angin itu membuat
orang-orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan dan cemas. Pengalaman pengetahuan yang mereka miliki tidak mampu mengatasi badai atau angin yang sedang menimpa mereka. Apalagi persoalan di dalam kapal, pasti nyawa taruhannya. Keselamatan mereka terancam, nyawa mereka terancam karena badai atau angin yang sedang melanda mereka. Karena mereka sudah habis akal, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Di dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan pemazmur menggambarkan di dalam kesesakan mereka, orang-orang yang ada di kapal itu, mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Lihat ibu bapak yang diberkati Tuhan, di dalam kesesakan mereka masih mengingat Tuhan. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami akan binasa. Kita lihat Bapak Ibu, Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menghardik angin itu. Dan seketika itu juga angin itu diam. Dan keadaan pun menjadi tenang. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang merasakan keselamatan yang dari Tuhan itu, mereka bersorak-sorai dan mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang mereka saksikan dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan ambil andil dalam alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan semua seisi Tuhan yang ciptakan. Sehingga ketika apa yang menjadi ciptaan Tuhan, itu semua di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Itu yang membuat iman kita percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, takut di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi karena kita diciptakan Tuhan, tentu iman kita mau katakan, karena aku ciptaan Tuhan, aku dipelihara, dirawat dan dijaga Tuhan. Bahkan nyawa kita, keselamatan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, dengan kita datang kepada Tuhan, itu membuktikan kalau kita tidak berdaya, tidak sanggup. Kita mengakui kelemahan kita. Dan kita berharap dengan kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita di dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita punya pergumulan hidup,
Datang kepada Tuhan menunjukkan kalau kita tidak mampu bertahan menghadapi situasi yang kita alami. Poin yang kedua, ketika kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita melalui pemazmur hari ini. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur ini bukan hanya sekali, tetapi berkelanjutan ketika kita mengingat bagaimana perbuatan ajaib yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga rasa syukurlah yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Karena pasti setiap orang-orang percaya pernah merasakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, jangan pernah andalkan kekuatanmu di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dari pembacaan kita firman Tuhan saat ini, pengalaman, kekuatan, pengetahuan, potensi yang ada dalam diri kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hanya mampu menolong kita, dan kita harus datang kepadanya, berseru meminta pertolongan kepada Dia. Kekuatan kita tidak akan mampu menahan masalah, tidak akan mampu keluar dari masalah. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, menguatkan kita keluar dari kesulitan hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami puji sembah nama-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong kami di masa-masa kesulitan yang sedang melanda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.